Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, di video kali ini saya akan membagikan kembali informasi yang berkaitan dengan honorer. Kali ini dari detik.com, tenaga honorer dihapus tahun depan. Harus lakukan ini biar aman. Pemerintah akan menghapus tenaga honorer di instansi pemerintah pada 2013 alias tahun depan. Meski demikian, tenaga honorer ini masih punya kesempatan untuk bekerja di instansi pemerintah dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Satya Pratama mengatakan, untuk menjadi P3K, tenaga honorer mesti melewati seleksi. Hal ini mengacu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Saat ini menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ada PNS dan P3K. Perekrutan PNS dan P3K harus melalui tes. Katanya kepada detik.com Minggu 23 Januari 2022. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Alex Denny sebelumnya menjelaskan, saat ini masih ada lebih dari 400.000 tenaga honorer di instansi pemerintah, paling banyak di daerah. Ada beberapa skema untuk menampung tenaga honorer, yakni melalui seleksi P3K. Bagi yang tidak diserap, akan didorong agar masuk ke pihak ketiga dengan skema alih daya atau outsourcing. Lanjutnya, dari 400.000 itu, sebanyak 120.000 diantaranya merupakan tenaga pendidik. Tenaga kesehatan sekitar 4.000 dan tenaga penyuluh sekitar 2.000. Dia mengatakan akan mendorong tenaga honorer yang memenuhi syarat untuk mengikuti masuk melalui skema P3K. Nah, itu 120.000-nya tenaga pendidik. Kita harapkan ikut P3K. Kita lagi cari juga terobosan-terobosan agar mereka memang yang bisa memenuhi syarat bisa gabung sebagai P3K. Tenaga kesehatan sekitar 4.000, penyuluh masih ada sekitar 2.000-an, jelasnya. Pegawai outsourcing. Sementara itu, Satya Pratama menuturkan, saat ini beberapa pekerjaan telah diisi outsourcing. Beberapa pekerjaan itu seperti sekretaris, pengemudi, hingga pramubakti. Saat ini, instansi-instansi pemerintah sudah menggunakan outsourcing atau PPNPN untuk pekerjaan seperti sekretaris, pengemudi, dan pramubakti, katanya. Lalu bagaimana dengan nasib guru honorer? Ia meminta agar hal ini ditanyakan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kalau untuk guru honorer, sebaiknya ditanyakan kepada Kemendikbudristek, ujarnya. Kesimpulannya, jika Bapak Ibu yang masih honorer ingin aman dan tetap bekerja di instansi pemerintah, maka sebaiknya Bapak Ibu segera mengikuti seleksi P3K. Semoga Bapak Ibu bisa lulus di sekolah negeri tempat Bapak Ibu mengajar. Akan tetapi kabar baiknya, Bapak Ibu tidak hanya bisa mengikuti seleksi P3K saja. Namun untuk tahun 2022 ini, Permen PAN-RB memberikan peluang dan kesempatan bagi Bapak Ibu yang honorer di sekolah negeri agar bisa mengikuti CPNS. Bisa diangkat menjadi CPNS namun dengan kriteria tertentu. Apa saja kriterianya? Untuk lebih lengkapnya saya sudah bahas di video sebelumnya. Bapak Ibu bisa tonton. Link videonya saya sudah cantumkan di deskripsi di bawah atau bisa juga klik info card di atas. Jadi begitu ya Bapak Ibu, agar tetap aman dan bisa terus bekerja di instansi pemerintah, Bapak Ibu dapat mengikuti seleksi P3K atau CPNS tahun 2022 ini dengan kriteria tertentu. Atau jika Bapak Ibu belum bisa lulus atau belum bisa mengikuti seleksi P3K dan CPNS namun ingin tetap bekerja di instansi pemerintah, solusi berikutnya adalah Bapak Ibu bisa masuk ke pihak ketiga dengan skema alih daya atau outsourcing. Mungkin itu Bapak Ibu informasi yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Nantikan perkembangan informasi berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.